Oke cuy, selamat datang para sesepuh, newbie dan juga para suhu cuy di channel yang membahas anime spoiler tipis-tipis cok. Dan kali ini kita bakalan ngoceh lagi tentang episode seru hari ini cuy. Sebelum itu ya jangan lupa subscribe dan follow juga lah. Oke cuy, jadi kita langsung lanjut ke spoiler One Punch Man season ketiganya cuy. Cerita selanjutnya ini Chill Emperor dengan sigap memimpin Waganma cuy melalui koridor kompleks yang berbahaya di dalam markas asosiasi monster. Misi mereka hanya satu, yaitu melarikan diri. Namun kedatangan mereka yang sudah rapuh langsung buyar ketika robot G5 menghampirinya cuy. Ya, mereka berdua terhalang cuy, menghalangi satu-satunya jalan melarikan diri mereka dan mengubah pelarian menjadi situasi genting yang mematikan. Dengan gerakan cepat dan mematikan, G5 membuktikan ancamannya bukanlah main-main. Sebelum Chill Emperor sempat beraksi lebih jauh, robot itu dengan mudah melumpuhkan radio kontrolnya cuy, sebuah robot pengintai yang menjadi mata telinganya di medan pertempuran. Merespon ancaman ini, Chill Emperor segera mengeluarkan salah satu senjata andalannya, yaitu sebuah gadget yang dirancang khusus untuk menembus dan menonaktifkan sistem elektronik musuh. Namun untuk pertama kalinya teknologi sang jenius muda gagal total cuy. G5 menunjukkan resistensi yang tak terduga, dan dengan dingin serta mudah ia menghancurkan Bukun, membuat Chill Emperor kehilangan salah satu kartu pentingnya. Tepat ketika situasi tampak paling suram bagi Chill Emperor dan Waganma, sebuah twist dramatis terjadi cuy. Sebuah kehadiran baru yang buas dan penuh amuk muncul ke tempat kejadian, yaitu sebuah monster gabungan yang merupakan evolusi yang lebih kuat. Monster ini dengan wujud menyerupai anjing ganas berkepala tiga, membawa energi chaos yang berbeda, dan kedatangannya secara tak terduga mengalihkan perhatian langsung dari dua orang yang mencoba melarikan diri. Memanfaatkan peluang emas yang diciptakan oleh kedatangan monster baru itu, Chill Emperor bertindak cepat. Saat G5 beralih fokus untuk menghadapi ancaman baru dari Mad Dog Underdog Cerberus, Chill Emperor melancarkan proyektil perangkat yang dirancang untuk membelenggu gerakan lawan cuy. Proyektil ini berhasil membebani dan menghambat G5, memberikan waktu yang berharga. Pertempuran sengit antara robot dan monster gabungan itu pun pecah. Dan di tengah kekacauan itu, Chill Emperor menarik lengan Waganma untuk segera melarikan diri menggunakan pertarungan tersebut sebagai tirai yang sempurna cuy. Dengan napas terengah-engah, Chill Emperor dan Waganma terus berlari menyusuri koridor markas yang sepi. Namun pelarian mereka terhenti sejenak oleh sebuah pemandangan yang mengerikan. Di salah satu sudut koridor, terbaringlah sesuatu yang ada di sana. Pada awalnya mereka mengira itu adalah monster lain yang telah dikalahkan, tetapi pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Itu adalah si Phoenix Man. Waganma yang awalnya ketakutan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda pengenalan. Matanya berbinar karena ingatan akan sebuah acara komedi. Ia menjelaskan kepada Chill Emperor bahwa kostum yang dikenakan oleh tubuh yang si Phoenix Man ini itu sangat mirip dengan salah satu karakter dalam acara tersebut. Jadi katanya kostum Phoenix tersebut memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, tidak peduli seberapa parah cuy. Informasi ini yang disampaikan dengan polos oleh seorang Waganma segera diolah oleh pikiran strategis Chill Emperor. Nah, si Chill Emperor yang pikirannya selalu menganalisis setiap kemungkinan segera memahami implikasi mengerikan dari informasi Waganma. Jika kemampuan fiksi dari acara komedi itu ternyata nyata, maka mereka sedang berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Dan tepat seperti yang dikhawatirkan, ketakutan itu menjadi kenyataan. Sebelum mereka dapat bergerak lebih jauh, tubuh Phoenix Man itu bangkit lagi cuy, menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sebuah energi misterius memancar, dan dalam sebuah transformasi yang menakjubkan sekaligus mengerikan, Phoenix Man bangkit kembali, berevolusi menjadi wujud yang jauh lebih besar, lebih garang cuy, dan lebih kuat.
Nah, di sini Phoenix Man yang baru bangkit langsung menunjukkan kekuatannya dengan melancarkan serangan angin panas yang menyengat, memaksa Chill Emperor untuk segera bertindak. Dengan refleks yang cepat, ia mendeploy pertahanan berlapisnya cuy. 5 lapis film transparan pelindung yang seharusnya mampu menahan serangan berat. Namun kekuatan baru Phoenix Man berada luar di perhitungannya cuy. Dengan serangan paruh atau beat attack yang menghancurkan, Phoenix Man menusuk maju cuy. Dengan mudah dan dalam satu gerakan, ia menembus kelima lapis pertahanan Chill Emperor tersebut, merobohkannya seolah-olah hanya berupa kertas cuy. Menyaksikan pertahanan terbaiknya hancur berantakan dalam sekejap, Chill Emperor mengalami momen breakdown emosional cuy. Di hadapan kekuatan yang begitu luar biasa, kecerdasannya dan semua teknologi canggihnya terasa tidak berarti. Perasaannya tidak berdaya, frustasi dan penyesalan yang dalam membanjiri dirinya cuy. Dan air mata mengalir di pipinya cuy. Dengan tidak ada lagi pilihan lain dan air mata yang masih membasahi wajahnya, Chill Emperor tahu inilah saatnya untuk memainkan kartu terakhirnya cuy. Dengan tekad yang mengeras, ia mengaktifkan mekanisme panggil untuk senjata ultimate-nya. Dari tempat penyimpanannya muncullah sebuah mesin perang raksasa yang dikenal sebagai Brave Giant. Robot ini adalah mahakarya teknologi Chill Emperor dan merupakan tumpuan harapan terakhirnya untuk melindungi Waganma dan mengalahkan Phoenix Man. Namun bahkan senjata terkuatnya memiliki kelemahan fatal dan Phoenix Man dengan cepat mengidentifikasinya. Phoenix Man dengan sombong mengungkap rahasia mematikan di balik Brave Giant. Mesin raksasa ini memiliki batas waktu operasi yang sangat ketat, yaitu hanya 2 menit 38 detik katanya cuy. Setelah waktu itu habis, ini energi Brave Giant akan menjadi tidak stabil dan tidak dapat dikontrol, menyebabkan robot tersebut meledak dengan sendirinya. Pengungkapan ini segera menciptakan tekanan waktu yang sangat intens, mengubah pertarungan menjadi sebuah lomba melawan waktu cuy. Chill Emperor yang sekarang berada di dalam kokpit Brave Giant menyadari sepenuhnya limitasi kritis ini cuy. Ia menerima kenyataan bahwa ia hanya memiliki jendela waktu 2 menit yang sangat singkat untuk hanya mencapai yang mustahil cuy, yaitu mengalahkan Phoenix Man yang telah berevolusi dan jauh lebih kuat. Dalam hatinya, tekadnya mengkristal cuy. Sebuah keraguan dan kesedihan dilupakan digantikan oleh fokus yang membara. Ia tahu bahwa dalam waktu kurang dari 3 menit ini, ia harus memberikan segalanya karena kegagalan bukanlah sebuah pilihannya cuy. Pertempuran pun dimulai dengan intens antara Chill Emperor yang berada di dalam suite raksasa Brave Giant melawan Phoenix Man cuy. Terpesona oleh desain dan teknologi Brave Giant, Phoenix Man memutuskan untuk mengubah jalan pertempurannya. Alih-alih sekedar menghancurkan, ia mengirim Chill Emperor ke dalam Phoenix Space cuy. Jadinya pertarungan fisik berganti menjadi pertarungan ya omongan gitu loh cuy. Dimana Phoenix Man mencoba merekrut Chill Emperor dan ya tentu saja Chill Emperor nggak mau ya pastinya ya. Di dalam Phoenix Space, Phoenix Man membuka diri tentang masa lalunya yang suram sebagai seorang tokoh maskot yang mengalami krisis kepercayaan cuy. Dengan iming-iming memanipulasi, ia menawarkan diri untuk menjadi figur yang dapat dipercaya dan memahami bagi Chill Emperor, sesuai yang ia klaim tidak didapatkan ya dari asosiasi pahlawan. Tawaran ini adalah godaan untuk meninggalkan beban tanggung jawabnya dan merangkul kebebasan baru. Namun, si Chill Emperor dengan keteguhan hati yang luar biasa dengan tegas menolak tawaran yang berharga namun berbahaya ini cuy. Memilih untuk tetap setia pada jalan sebagai pahlawan. Penolakan itu membuat Chill Emperor berhasil keluar dari Phoenix Space dan pertempuran fisik pun berkobar kembali cuy.
Phoenix Man dengan kelincahan dan kecepatan yang superior dengan mudah menghindari serangan-serangan fisik Brave Giant seperti pukulan dan tendangan cuy. Dalam proses menghindar, ia dengan sengaja menghancurkan beberapa pilar struktur sekitarnya cuy. Chill Emperor kemudian menunjukkan frustasi karena ketidakmampuannya mengenai lawan yang sulit dihubungi cuy. Sementara Phoenix Man terus-terusan mengejeknya, menyatakan bahwa kekuatan robotnya itu tidak diimbangi dengan keterampilan bertarung yang memadai. Merespon kesulitan tersebut, Chill Emperor beralih ke persenjataan canggihnya dengan menghancurkan peluru-peluru kendali pemandu panas cuy. Namun Phoenix Man dengan mudah mengatasi serangan ini menggunakan kemampuannya cuy, yang menciptakan ledakan-ledakan api untuk menyesatkan dan meledakkan misil-misil itu di udara cuy. Chill Emperor segera menyadari bahwa senjata pemandu panas tidak efektif sama si Phoenix Man ini cuy. Ia kemudian mengubah strategi dengan menggerakkan Little Brave Giant, robot-robot kecil yang menyebar untuk mengepung Phoenix Man dari segala penjuru cuy. Kemudian Phoenix Man yang kini memiliki penglihatan yang ditingkatkan dengan 5 matanya dengan mudah memprediksi setiap gerakan robot-robot kecil itu dan menggunakan teknik fluttering wall untuk meniup mereka semua. Merasa unggul, ia kemudian beralih ke taktik liciknya cuy dengan menyerang Waganma menggunakan Phoenix Homing Wing Attack. Terpaksa membela si Waganma, Chill Emperor menggunakan shieldnya cuy. Sementara Phoenix Man mengejek bahwa sumber dayanya semakin menipis. Namun tanpa disadari Phoenix Man, ini semua adalah bagian dari rencana Chill Emperor yang ternyata telah memasang dinding elektromagnetik tak terlihat cuy. Sementara robot-robot kecilnya mengalihkan perhatian. Dengan Phoenix Man yang sedikit terpojok, Brave Giant mendaratkan pukulan keras Giant Sandwich-nya cuy. Merespon ini, Phoenix Man meningkatkan kekuatannya dengan mengaktifkan kekuatan baru dan Phoenix Fire Falcon mode, memberinya kecepatan dan kekuatan yang lebih besar untuk melancarkan serangan cepat. Chill Emperor membalas dengan cambuk energi cuy, yang menghantam dan melemparkan Phoenix Man. Setelah bentrokan di udara, Chill Emperor mengungkapkan bahwa selama pertukaran serangan itu, ia diam-diam telah memasang jaring elektromagnetik yang akhirnya berhasil membelenggu Phoenix Man cuy. Chill Emperor menyerang Phoenix Man yang terbelenggu, namun Phoenix Man masih bisa bertahan dan memicu serangan pamungkasnya cuy, full powernya cuy, yang mulai melelehkan tinju Brave Giant. Dalam momen kritis ini, Chill Emperor menyadari adanya sumber air di bawah mereka. Dengan keputusan berani, ia melepas semua pembatas daya Brave Giant dan menerjunkan mereka berdua ke bawah. Saat jatuh, ia merefleksikan kata-kata Phoenix Man yang justru mengandung dorongan semangat, sesuatu yang tidak pernah ia terima dari asosiasi pahlawan, menunjukkan kerinduannya akan pengakuan dan bimbingan. Mereka mendarat di kolam air di ruang bekas pertarungan Flashy Flash. Namun kekalahan bukanlah akhir bagi Phoenix Man. Ia bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Sekarang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali menggunakan kekuatannya cuy. Sinar yang memancar dari tubuhnya untuk mengubah. Lebih aneh lagi, ia berubah menjadi Phoenix Penguin mode. Bentuk penguin dengan mata kosong dan dasi kupu-kupu yang memberinya kemampuan es sambil tetap mempertahankan serangan energi dan kekuatannya cuy. Situasi semakin kacau ketika Phoenix Man melemparkan gunung es cuy. Pada momen genting ini, Saitama tiba-tiba muncul dan melakukan intervensi. Awalnya Phoenix Man meremehkannya, tetapi ia segera menyadari kesalahan fatalnya. Ya, dorongan semangat dari Zombie Man melalui komunikasi menguatkan kembali tekad Chill Emperor, memulihkan ketajaman taktisnya dan mengingat pada identitasnya sebagai seorang jenius. Dengan percaya diri yang kembali, Chill Emperor menjalankan strateginya lagi.
Ia menggunakan Giga Volt Smash untuk menyetrum Galewind dan Hellfire Flame yang telah menjadi zombie, membuat mereka sadar kembali cuy. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia telah menanam robot penggelitik lainnya pada tubuh Phoenix Man. Akibatnya Phoenix Man berubah menjadi bentuk anak ayam yang lemah, mengakhiri pertarungan secara menentukan. Ini adalah kemenangan melalui kecerdikan cuy. Oke cuy, makasih banget udah nonton video kali ini, dan kita bakal lanjut lagi ke cerita selanjutnya, yaitu bakalan menjadi aksi zombie man cuy melawan vampir. Dan kita juga bakalan menceritakan tentang Ian, Busidril, Okama Itachi, dan juga Amaimas melawan Monster Dos. Wah, ini bakalan keren banget sih. Pertarungan antara zombie man dan vampir ini bakalan menjadi pertarungan regenerasi ya. Menurut gua zombie man ini salah satu karakter yang paling keren banget pertarungannya. Walaupun dia hanya mempunyai kekuatan regenerasi, tapi regenerasinya itu sangat cepat cuy. Ya, dan itu semua nanti bakalan gue ceritain di video. Oke lah cuy, sekian dulu video spoiler episode anime hari ini cuy. Makasih banget kepada para sepuh, suhu, figuran, NPC, juga penonton gratisan, penonton biasa, juga penonton premium di Best Station cuy. Makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk ngedengerin gue cuman ngebaca doang cuy. Kalian keren banget coy. Nanti gue lanjut lagi di episode berikutnya di minggu depan cuy. Gila, episode berikutnya bakalan seru parah coy. Makanya untuk para sepuh dan suhu, jangan lupa share ke sepuh dan suhunya, juga figuran NPC jangan lupa share ke figuran dan NPC teman kalian juga cuy ya. Makasih banget udah nonton dan luangin waktunya untuk ngedengerin gue cuman ngebacot doang cuy. Dan ya, jangan lupa tekan tombol like-nya juga cuy. Kalau udah, makasih banget. Jadi ya, sekarang gue pamit. Sekian dulu video dari gue. Terima kasih buat kalian para sepuh dan suhu. Jangan lupa subscribe. Bye bye.